Ya, selamat pagi Ibu dan juga teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita masuk dalam pembahasan materi kita, perlu kami memperkenalkan kami dari kelas I, kelompok E. Pembahasan materi kami di sini terkait dengan aliran pragmatik legal realisme. Aliran realisme, hukum yang berkembang dalam waktu yang bersamaan dengan sosiologikal jurisprudence. Friedman memasukkannya sebagai bagian dari aliran positivisme hukum, tetapi ada juga yang memasukkannya sebagai bagian dari neopositivisme, yakni ahli hukum yang bernama Wittberg. Realisme hukum Skandinavia banyak menggunakan dalil-dalil psikologi dalam menjelaskan pandangannya. Pragmatik legal realisme lebih diidentikan dengan realisme hukum Amerika karena memang sikap pragmatisme yang terkandung dalam realisme itu banyak muncul di Amerika. Akar realisme hukum Amerika adalah empirisme, khususnya pengalaman-pengalaman yang dapat ditimba dari pengadilan. Dalam hal ini jelas sistem hukum Amerika Serikat sangat kondusif dan terbukti kaya dengan putusan hakimnya. Aliran hukum ini lahir dengan dilatar belakangi oleh berbagai faktor hukum dan non-hukum, yaitu faktor-faktor sebagai berikut. 1. Faktor perkembangan dalam filsafat dan ilmu pengetahuan. Mempelajari filsafat tentunya tidak mudah namun tidak sulit. Bagi kalangan praktisi hukum dalam mempelajari filsafat, hukum adalah suatu perimbangan dalam menjalankan tugas profesinya dalam hukum positif. Yang kedua, faktor perkembangan sosial dan politik. Llewellyn mengatakan bahwa hal pokok dalam aliran ini adalah gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang hukum. Dalam rumusan lain, menyebutkan formula dari realisme sebagai berikut. Don't get your law from rules, but get your rules from the law that is. Yaitu jangan mengambil hukummu dari aturan, tapi aturanmu dari hukum itu. Carl N. Llewellyn menyebutkan beberapa ciri-ciri dari aliran ini. Yang pertama merupakan gerakan dari pemikiran dan kerja tentang hukum. Yang kedua merupakan konsepsi hukum yang terus berubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. Hal ini berarti keadaan masyarakat lebih cepat berubah daripada hukum. Yang ketiga, menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan yang seharusnya ada. Solen dan Sein, untuk tujuan studi atau penyelidikan. Studi harus memperlihatkan nilai dan observasi terhadap nilai tidak boleh dipengaruhi kehendak pengamat maupun tujuan kesusilaan. Yang keempat, tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum. Selama ketentuan-ketentuan dan konsepsi hukum tidak menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orangnya. Yang kelima, menekankan perkembangan setiap hukum harus mempertimbangkan akibatnya. Dengan demikian, realisme berpendapat bahwa tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara sampai ada putusan hakim terhadap perkara itu. Apa yang dianggap sebagai hukum dalam buku-buku hanya merupakan tafsiran tentang bagaimana hakim memutuskan. Jika teringat tentang diriku jauh di mata dekat di hati. Oke, baik, kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu menurut Oliver Wendell Holmes,
JR mengatakan bahwa dugaan-dugaan tentang apa yang diputuskan oleh pengadilan itulah yang disebut sebagai hukum. Pendapat Holmes ini menggambarkan secara tepat pandangan realis Amerika yang pragmatis. Pendekatan pragmatis tidak percaya pada bekerjanya hukum. Menurut ketentuan-ketentuan hukum di atas kertas, hukum kerja mengikuti peristiwa-peristiwa konkret yang muncul. Oleh karena itu, dalil-dalil hukum yang universal harus diganti dengan logika yang fleksibel dan eksperimental. Sifatnya sumber hukum utama aliran ini adalah putusan hakim seperti diungkapkan oleh John Chipman Gray, Alte Law is Judge Madge Law. Semua yang dimaksud dengan hukum adalah putusan hakim. Hakim lebih sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengenalkan peraturan-peraturan perundang-undangan. Beberapa tokoh aliran ini Charles Sanders Peirce ini dia sebut sebagai seorang pertama yang memulai pemikiran pragmatisme, menyangkal kemungkinan bagi manusia untuk mendapat suatu pengetahuan teoritis yang benar. Oleh karena itu, ide-ide yang perlu diselidiki dalam praktik hidup dengan jalan analitis secara fungsional, dengan menyelidiki seluruh konteks suatu pengertian dalam praktik hidup, sehingga pengertian tertentu dapat ditanggapi dalam situasi tertentu, maka kebenaran merupakan hasil penyelidikan situasi secara empiris. Oleh karena itu, tepatlah bahwa kata pragmatisme dipakai oleh Peirce dalam arti empiris. James Oliver Wendell Holmes Jr. Menurut Holmes, seorang sarjana hukum harus menghadapi gejala-gejala hidup secara realistis. Kelakuan para hakim pertama-tama ditentukan oleh norma-norma hukum. Berdasarkan tafsiran lazim, kaidah-kaidah hukum itu dapat diramalkan. Bagaimana kelakuan para hakim di kemudian hari. Di samping itu, norma-norma hukum bersama tafsirannya, moral hidup dan kepentingan sosial ikut menentukan keputusan para hakim tersebut. Karya penting dari Holmes antara lain berjudul The Path of Law. D. William James. Menurut William James, pragmatis adalah nama baru untuk beberapa cara pemikiran yang sama, yang juga positif. Ia menyatakan bahwa seorang pragmatis menolak abstraksi dan hal-hal yang tidak memadahi. Karya penting dari James antara lain yang pertama berjudul The Meaning of the Truth, dan yang kedua Varieties of Religious Experience. Selain dua hal di atas, termasuk pelopor mazhab ini adalah John Dewey pada tahun 1859 hingga 1952, Benjamin Nathan Cardozo pada tahun 1870 hingga 1938, Jerome Frank pada tahun 1889 hingga 1957. Adapun tokoh-tokoh utama realis Skandinavia antara lain Axel Hegerström pada tahun 1868 hingga 1939, Karl Oliver Corna pada tahun 1897 hingga 1980, Alf Ross pada tahun 1899 hingga 1979, H.L.A. Hart pada tahun 1907, Julius Stone dan John Rawls pada tahun 1921. Dua faktor yang melatar belakangi munculnya aliran pragmatis legal realis. Yang pertama yaitu faktor hukum dalam perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan. Mempelajari filsafat hukum tentunya tidak mudah, namun juga tidak sulit. Bagi kalangan praktisi hukum, dalam mempelajari filsafat hukum adalah suatu pertimbangan dalam menjalankan tugas profesinya dalam hukum positif. Yang kedua yaitu faktor hukum
yakni faktor perkembangan sosial dan politik, yang mana aturan hukum yang ada tidak dapat menjangkau setiap putusan hakim. Hakim dipaksa membuat hukum baru dan putusan hakim tidak berdasarkan hukum. Adapun kecenderungan aliran ini adalah hukum adalah putusan hakim atau pengalaman yang ada di pengadilan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.